Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di depan kita ini ada HP Redmi Note 10s ya. Redmi Note 10s. Jadi HP ini keadaannya seperti ini. Dia hanya kedip-kedip ya. Nah, seperti ini, kedip-kedip. Jadi setelah jatuh dia seperti ini keadaannya. Kita akan coba cas dulu. Kita cek apakah normal konsumsi arusnya. Ya, 0,3, 1 ampere, 1,9, 2 ampere. Ini konsumsi normal, tapi layar blank hitam ya. Nah, ini efek jatuh layar blank hitam. Oke, mesin normal ya. Oke, cuman dia blank hitam. Blank hitam ini bisa jadi LCD-nya, bisa jadi jalur display, bisa jadi jalur lampu. Nah, kira-kira yang mana kita akan bongkar HP-nya. Ya, jadi ini Redmi Note 10s. Oke, ini sudah terbuka. Kita langsung buka baut-bautnya. Oke, ini kondisi mesin. Nah, untuk di LCD Redmi Note 10s saya kebetulan ada stoknya. Kita lihat dulu. Nah, ini ada stoknya ya. Jadi LCD Note 10s ini kelihatannya menggunakan AMOLED ya. Nah, ini yang biasa. Oh, ternyata untuk konektornya berada di bawah ya, di sini. Berarti kita mesti copot dulu ini. Agak sedikit susah. Udahlah, begini aja. Ini yang konektor untuk casnya nggak usah dipasang, nggak apa-apa. Kita langsung pasang baterainya. Lalu kita nyalakan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau muncul gambar berarti ya LCD yang rusak. Bisa perhatiin ya, ternyata muncul ya Redmi-nya. Berarti fix ini LCD yang bermasalah. Oke, ini LCD bawahnya AMOLED ya. Kita langsung saja. Ya, ini jadi sudah saya pasang ya. Ini sangat beda banget kualitasnya dengan yang bawaannya. Ini memang OLED ya, tipis dia. Nah, ini udah saya coba. Saya coba ini mana ya, bentar, ini harus presisi baru dia mau nyentuh. Kalau posisi begini nggak mau nyentuh. Oke, ini baru mau nyentuh ya. Jadi dia posisi harus presisi baru dia mau nyentuh. Kalau enggak dia nggak mau nyentuh. Coba saya kasih terang dulu. Oke, semua udah dicek, sudah normal. Kita tinggal pasang ya. Ini saya matikan dulu.
Oke, ini sudah kering, sudah saya pasang untuk back covernya. Lalu kita langsung nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ini yang saya pasang itu bukan LCD yang OLED atau yang bagus ya, yang standar. Kalau yang bagus tuh lumayan mahal harganya. Jadi memang dari LCD bawaannya nih kategori AMOLED ya, lumayan tipis. Oke, ini sudah terbuka dan untuk touchscreen berjalan dengan normal ya. Oke teman-teman, jadi ini kayaknya hari apes karena sudah dipasang LCD, sudah rapi, mau dikasihkan sama pemilik, ternyata dia ghost touch ya. Saya nggak tahu pasti ya, ini ghost touch-nya ini karena LCD-nya atau karena mesinnya, karena saya dapat tuh keadaan kedip aja. Yang jelas kadang resiko untuk servisan ganti LCD ya seperti ini. Nah, jika kita perhatiin itu kan nih area sini itu nggak fungsi ya. Kalau kita geser ke sini, ini nggak fungsi, tapi yang area sini kefungsi semuanya. Ini kan bisa garis ya. Nah, kalau ini nggak bisa. Padahal sebelum pemasangan itu sudah dicek semua, itu bisa. Nih, area sini bisa sebetulnya. Cuman kala tertentu di saat mau buka ininya, ini nggak bisa nih. Nah, ini kadang juga gerak-gerak sendiri. Padahal kemarin itu saat saya pasang waktu pembelian, saya cek touchscreen-nya semuanya normal ya. Namun sampai saya belum sampai ke polanya ini karena belum tahu polanya apa. Saya konfirmasi pemilik, polanya itu begini. Nah, saat saya coba buka, ini area sini tuh kurang ya, kurang responsif. Jadi sudah dipastiin ini ghost touch. Ghost touch ini bisa terjadi memang LCD-nya, bisa terjadi mesinnya. Kadang ya seperti ini ya, kita nggak boleh nyepelein hanya cuman ganti LCD. Nih kan tadi gampang ya, ini satu tuh kadang bisa kadang enggak. Area sini sih yang susah. Nah, untuk memastiinnya ya kita coba LCD yang lain, dan kebetulan LCD lain saya nggak punya, apalagi copotan ya. Ya, ini LCD-nya sudah saya lepas lagi ya. Lalu saya akan coba ini kan kondisi fleksibelnya klem ya. Di belakang ini kan ada double tip, kemarin saya lepas double tipnya. Biasanya kalau fleksibel itu nggak pas ya gini jadinya, dia tuh bermasalah untuk di ghost touch biasanya sih. Tapi ya kita akan coba, ini kita pasang kembali. Padahal di awal sebelum saya pasang itu saya cek normal ya.
Oke teman-teman, lanjut kembali. Jadi kasus HP ini belum kelar. Nah ini LCD yang sudah dilepas. Saya udah muter nyari LCD nya buat ngetes ke HP ini sebetulnya mesin atau LCD yang rusak. Karena sebelum saya pasang, di awal saya beli itu saya coba semua oke ya. Lalu saya muter nyari lagi di toko spare part terdekat LCD dengan beda brand, itu nggak ada. Rata-rata ya sama seperti ini. Kalaupun ada mungkin di online, tapi customernya kan nanti kasihan terlalu lama. Akhirnya saya beli lagi dengan brand yang sama. Dan alhamdulillah kayaknya memang nombok saya. Jadi saya bersyukur atas apa yang diberikan. Jadi apapun itu harus kita syukuri ya, walaupun nombok. Jadi ini sudah saya cariin karena ngejar waktu ya. Walaupun ini dengan merek LCD yang sama tidak masalah. Jadi ini normalnya seperti ini. Nah seperti ini. Kalau kemarin itu kan di area tertentu nggak bisa ya, khususnya di area ini nggak bisa nih. Yang area sini nggak bisa dia. Yang bisa tuh hanya area sini. Yang area sini nggak bisa untuk LCD ini ya. Nah ini tentunya nggak tahu siapa yang salah, saya mungkin atau LCD-nya yang salah, nggak tahu lah. Kita nggak perlu nyari kesalahan karena, atau mungkin yang bisa ditarik kesimpulan ini saat dites tuh awal bagus, saat dipasang dia terjadi penekanan sedikit jadi begitu, tapi seharusnya sih enggak ya. Memang kemungkinan besar ya apes aja dapat LCD yang kurang bagus ya. Walaupun ini dengan merek yang sama ya, ini belum saya pasang nih. Ini saya nggak tahu nanti hasilnya gimana, saya pasang kembali. Tapi yang jelas kita sudah cek ya, sudah cek, kita cek lagi, ulang lagi. Oke ya, ini oke ya. Nih, jadi area sini tuh sudah bisa. Nah ini saya akan pasang ulang dan kita nanti lihat hasilnya. Kalau masih tetap sudah presisi, dia masih tetap juga ini nggak bisa, ya sudah. Oke, ini sudah saya lem kembali dan jangan lupa filternya yang di atas ya. Nah, kemarin saat saya masang untuk LCD yang ini, saya klentek untuk bagian ini, lalu saya presisikan begini. Kadang itu sangat berpengaruh juga ya. Kalau fleksibel terlalu neken ke sini, kelem juga lompat-lompat. Kali ini kita akan coba nggak usah dipasang ini. Apakah karena itu ya juga nggak paham. Yang jelas sekarang tidak saya pasang untuk double tip bagian bawah. Lalu langsung saja saya kencangkan seperti ini. Untuk proses pengencangan masih tetap saya gunakan karet. Apakah itu pengaruh karet juga tidak masalah sih, biasanya untuk Xiaomi, Oppo, Vivo itu tidak masalah. Oke teman-teman, ini sudah saya kencangkan dengan karet ya. Namun disarankan buat teman-teman kalau bisa gunakan solasi ya, biar lebih aman. Oke teman-teman, ini sudah saya rapiin, saya pasang back covernya, dan untuk tingkat presisinya ya masih worth it ya, masih rapet ya. Lalu kita akan coba nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia masih tetap kondisinya? Tapi yang jelas di awal tadi kita udah cek lagi, cek ulang, berfungsi dengan baik ya. Kalau ini masih tetap, berarti ya apes kedua kalinya, gitu aja.
nggak usah pusing-pusing mikirnya ya. Karena sekali lagi ini setiap merek LCD itu ya belum tentu yang ini jelek atau yang gimana. Kadang tuh ya untung-untungan atau hoki-hokian, kalau dapat yang apes ya apes. Oke, ini sudah terbuka dan kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap jiwa, mempesona ya. Jadi fix ini sudah oke. Kalau yang di awal itu tadi tuh ini nggak mau ya, yang sebelah sini nggak mau. Nah ini sudah mau, dan saatnya ritual penggeledahan. Are you ready? 1, 2, 3. Walaupun nombok, alhamdulillah. Oke, ini sudah kelar, tinggal diberikan sama pemilik tentunya, dan mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya. Jika teman-teman pengguna HP nggak mau repot, HP-nya rusak LCD ya langsung saja ke tempat servis ya, karena nanti tingkat resiko kan ditanggung tukang servisnya kalau ada apa-apa. Tapi kalau masang sendiri ya itu ditanggung sendiri, bisa nombok bisa juga enggak. Kalau enggak itu ya berarti lebih menghemat biaya ya, karena bisa masang sendiri. Nah ini tentunya bisa menjadi pembelajaran. Saya nggak tahu pasti ya itu efek karena saya lem, kondisinya kan awalnya saya lem ya, fleksibelnya seperti ini. Bawaan dari fleksibel itu di sini ada isolasi double tip, saya presisikan begini lalu saya pasang. Apa ada pengaruhnya ke situ ya? Jadi ini siap untuk diberikan sama pemilik ya, alhamdulillah. Dan terima kasih ya atas supportnya teman-teman selama ini. Dan ya ini nggak tahu nih ini buat apa, yang jelas ini ya alhamdulillah, syukuri aja ya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.